Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zaki Akbar dari kelas 2C D3 Akuntansi dengan NIM 2201072071, ingin membahas tentang operasional jasa bank. Yang pertama yaitu clearing. Clearing adalah proses untuk menyelesaikan transaksi keuangan antar bank. Ini memungkinkan transfer dana antara bank yang berbeda melalui sistem otomatis. Tujuan clearing untuk meningkatkan efisiensi dalam proses clearing transaksi keuangan yang dilakukan antar bank. Cara kerja clearing yaitu setiap bank mengumpulkan semua transaksi yang berasal dari bank-bank lain yang terlibat melakukan pengiriman uang dari satu rekening ke rekening lain untuk menyelesaikan transaksi. Proses clearing terdiri dari yang pertama, bank mengirim transaksi clearing ke Bank Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia melakukan verifikasi atas transaksi tersebut. Yang ketiga, dalam waktu 2-3 hari kerja, Bank Indonesia memastikan setiap bank memiliki kecocokan saldo yang dibutuhkan. Yang keempat, transaksi diselesaikan antar bank. Jenis clearing dapat dibagi berdasarkan sistem penyelenggaranya. Yang pertama yaitu sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo rekening, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua yaitu sistem semi-otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo rekening dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga yaitu sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo rekening, serta pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Yang keempat, sistem elektronik, yaitu penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik, disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Warkat adalah alat pembayaran non tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi adalah cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer. Selanjutnya yaitu RTGS atau Real Time Gross Asset Settlement. Adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Fungsi utama RTGS adalah mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time. Tetapi hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan detik yang tepat, sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Proses RTGS terdiri dari yang pertama, bank yang melakukan transaksi mengirim instruksi ke Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia langsung memindahkan dana dari rekening debit ke rekening kredit dalam hitungan menit. Selanjutnya, konfirmasi transaksi dikirim ke bank pengirim dan penerima, dan transaksi selesai. BIFAST. BIFAST adalah singkatan dari Bank Indonesia Funds Transfer System. Ini adalah sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transfer dana antar bank di Indonesia. Dalam BIFAST, transfer dana dilakukan melalui sistem clearing otomatis yang dioperasikan oleh Bank Indonesia. Fungsi dan peran BI, yang pertama sebagai penyedia layanan bagi bank-bank yang akan melakukan transaksi clearing atau RTGS. Yang kedua, menjaga stabilitas keuangan dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko sistemik pada pasar keuangan. Yang ketiga, sebagai penyedia data, di mana BI teratur mempublikasikan data tentang volume dan nilai transaksi yang dilakukan melalui sistem clearing dan lainnya. Selanjutnya yaitu transfer. Transfer adalah perpindahan dana dari rekening satu ke rekening lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer, yang pertama yaitu nasabah sebagai pemilik dana atau penerima dana. Yang kedua, bank penarik atau drawer bank, yaitu bank yang menerima dana dari nasabah untuk ditransfer ke bank tertarik lalu diserahkan kepada penerima dana. Yang ketiga, bank tertarik atau drawer bank, bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima.
Yang keempat itu beneficiary atau adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari Drawi Bank. Jenis-jenis berdasarkan lalu lintas datanya dibedakan menjadi yang pertama, transfer keluar yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang kedua, transfer masuk yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Perbedaan operasional jasa bank yang pertama yaitu clearing merupakan biaya relatif murah, namun memerlukan waktu 2-3 hari untuk menyelesaikan transaksi. Sedangkan RTGS, transfer dana yang dilakukan langsung dihitung dalam hitungan menit, namun biayanya mahal. BHIFES, pengiriman uang via BI yang dilakukan secara langsung dengan biaya relatif rendah, namun lebih mahal dari clearing. Yang keempat, transfer antar bank dengan biaya rendah namun belum tentu dilakukan langsung. Contoh akuntansi dari clearing. Yang pertama, dilakukan penyerahan clearing oleh Bank AK ke rekening giro Bank BCA milik Jamal dengan nominal 10 juta. Jurnalnya yaitu clearing pada sisi debit 10 juta, clearing giro Jamal di sisi kredit 10 juta. Selanjutnya contoh yang kedua, petugas clearing Bank AK juga menyerahkan 1 lembar nota bunga deposito bulan ini atas nama Untung untuk keuntungan rekening tabungan yang bersangkutan di Bank BRI cabang Padang sebesar 2 juta. Jurnalnya yaitu beban bunga deposito Untung di sisi debit sebesar 2 juta, clearing di kartu debit dan kartu kredit. Kartu kredit yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa, kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan secara sekaligus atau angsuran sejumlah minimum tertentu. Pemegang kartu kredit akan diberikan kredit limit sehingga penggunaannya tidak boleh melebihi limit yang telah ditetapkan oleh penerbit. Kartu debit yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebitan terhadap rekening pemegangnya. Kartu ini juga dapat digunakan untuk penarikan contoh akuntansi kredit. Yang pertama, pencatatan beban nasabah kartu kredit ketika penerbitan kartu kredit. Di sisi debit, rekening giro sebesar X. Yang kedua, annual fee kartu kredit di sisi kredit sebesar X. Uang pangkal kartu kredit sebesar X di sisi kredit. Penggunaan kartu kredit untuk mitra di market. Pada sisi debit, kredit yang diberikan akan bertambah pada sisi debit sebesar X. Pada giro Citra Market di sisi kredit sebesar X. Komisi kartu kredit di sisi kredit sebesar X. Selanjutnya, membayar penggunaan kartu kredit. Rekening giro di sisi debit sebesar X. Kredit yang diberikan di sisi kredit. Selanjutnya yaitu payment point. Payment point adalah salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Contoh payment point adalah pembayaran listrik, air, dan telepon. Selanjutnya bank garansi. Bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha, yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan. Apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya. Jenis bank garansi berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi yang pertama, penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, dan standby loan maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti BITS bonds, performance bonds, dan advance payment bonds. Yang B, akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise atau accept. Berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat dibedakan dalam rangka yang pertama yaitu tender, bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun freelancer.
Yang B, perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen atau levelancer produk-produk pabrik tersebut. Yang C, penangguhan biaya masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada dinas bea dan cukai untuk pembayaran biaya masuk barang impor. Yang D, cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan sementara rokok tersebut sudah beredar atau dipasarkan. Yang E, uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Selanjutnya, apa itu SDB sama LC? SDB atau Safe Deposit Box adalah salah satu jasa bank untuk melayani penyimpanan barang berharga. Keamanan barang berharga itu terjamin karena untuk membuka setiap kotak penyimpanan diperlukan 2 kunci. Kunci pertama dipegang bank dan kunci yang lain dipegang oleh penitip barang. Selanjutnya yaitu LC. Jasa perdagangan yang dapat diberikan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri adalah menerbitkan surat kredit berdokumen dalam negeri atau sering dikenal dengan letter of credit. Selanjutnya yaitu komitmen dan kontingensi. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Selanjutnya yaitu kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi suatu bank yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa datang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.